Gimana? Walaupun Shopee sama Tokopedia itu kita ngelihat tuh pasarnya luas, dia punya spesifik customer yang kita mungkin nggak sadar, tapi kalau ini saya omongin, bener juga gitu. Apa tuh, Mas? Kita kasih solusi. Oke, caranya gimana supaya nama brand kita ada di kepala customer? Iya. Nah, teorinya namanya positioning. Positioning, oke. Saya pernah bahas nggak nih di sini ya? Iya, pernah ya. Tapi ini saya ngulang dikit aja. Boleh. Nanti cari yang lama lah ya. Pokoknya saya ulang dikit aja. Saya tambahin sesuatu yang belum pernah ada di podcast yang lalu. Oke. Saya lengkapi dari apa yang saya pernah sampaikan dulu. Yang pertama adalah secara teori untuk bisa masuk ke pikiran customer. Jadilah yang pertama. Itu prinsip pertama tuh. Oke. Jadilah yang pertama. Oke. Cintanya Bang Dery yang pertama. Balik lagi nih. Hari ini kayaknya saya mau posting di Hype deh, jadi nggak muncul di timeline dia tuh. Iya. Ya pertama. Jadi pertama pasti gampang. Cinta pertama kita itu gampang sampai entah kita nikah sama cinta pertama kita atau enggak gitu ya. Itu bakal terngiang-ngiang gitu. Iya betul. Bakal keinget terus. Iya, bakal keinget terus. Oke. Jadilah yang pertama di kepala customer. Ya. Masalahnya menjadi yang pertama itu nggak gampang sekarang. Iyalah, banyak banget penawaran-penawaran. Udah banyak air mineral, udah ada Aqua di situ. Aqua udah punya tempat duduk manis di kepala customer. Iya. Gigi Putih udah dipunyai Pepsodent, tempat duduknya udah manis di situ Pepsodent. Jangan suruh pergi Pepsodent di tempat duduk itu. Iya. Gitu. Terus caranya gimana? Jack Trot kasih cara yang kedua. Kalau kamu nggak bisa jadi yang pertama, karena memang udah ada brand yang lain yang punya tempat duduk manis di kepala customer. Yang kedua, yang harus kamu lakukan adalah buatlah kategori baru supaya bisa jadi yang pertama. Oke, artinya ini buat satu produk yang memang belum punya dimilikin sama orang-orang. Bukan produknya, kategorinya. Contoh, Sensodyne kategorinya adalah fokusnya di. Kalau kita ngomong kategori besarnya, iya, berarti dia pasta gigi kan? Pasta gigi. Pasta gigi. Pasta itu gigi. Kategori besarnya. Kategori saya bilangnya long tail positioning ya. Iya. Long tail kata-kata panjang ya. Kalau ada long tail keyword gitu ya. Iya. Pasta gigi khusus gigi sensitif. Iya, itu Sensodyne tuh. Sensodyne kan. Ada kalimat long tailnya di belakang. Kali kata-kata panjangnya. Sesuatu yang lebih spesifik. Maka nggak bersaing sama Pepsodent yang kesehatan keluarga. Iya, oke. Oh iya, Pepsodent kayak gitu tuh positioningnya tuh. Family banget. Kemudian close up. Nafas segar untuk remaja. Iya. Oke. Nah, kita harus punya satu spesifik customer. Catat guys. Punya spesifik customer plus spesifik problem. Artinya niche market ya? Yes. Oke. Itu harus tajam, harus fokus. Ya. Boleh nggak Mas Dodi saya gedein? Boleh, tapi nggak sekarang. Kalau kamu masih kecil, fokuslah ke long tail keyword, long tail positioning. Long tail kategori yang kata-katanya panjang di situ. Kenapa? Supaya lebih spesifik. Analoginya gini deh. Gojek tahun 2010 berdiri. Dia cuma punya berapa layanan? Oh iya, GoRide doang ya. Sehingga dia sampai sekarang everlastingnya keingetnya bahwa dia transportasi online. Yes. Sementara dia jual makanan, jual kang pijat. Iya. Tapi kalau mau digedein itu nanti. Tuh. Mulai dari satu dulu. Fokus konsisten. Tajem ya. Yes. Puasin customer yang di spesifik itu. Kalau muasin customer yang spesifik ini aja nggak bisa, gimana mau memuaskan yang jumlahnya banyak gitu. Iya. Ya, gitu. Ya. Oke. Contoh. Ya. Contoh. Saya pernah bantu nih customer yang punya bisnis jilbab. Datang ke saya, Mas Dodi saya mau bikin jilbab dong. Saya pengusaha di Tanah Abang. Saya distributor artinya dia. Saya jual banyak brand. Saya jual produk-produk yang non branded juga. Di situ udah persaingannya pasti harga. Karena saingan distribusi. Saya mau bikin brand sendiri dong supaya nggak saingan harga. Oke. Kamu masuk kategori apa? Jilbab? Ya udah jilbab aja. Saya bilang gini, kamu masuk ke kategori jilbab aja, jilbab doang, pasti saingan harga lagi. Karena semuanya juga jilbab. Semua jilbab. Masuk ke kategori gede, yaitu kategori jilbab. Oh, kegedean. Nah, harus buat long tail.
jilbab titik-titik. Itu titiknya harus diisi dulu. Nah, cara ngisinya gimana? Specific customer, specific problem. Oke. Coba ya kita telah ya. Oke ya. Specific customer, specific problem. Oke, orang pakai jilbab ngapain aja? Di keseharian. Keseharian tuh kemana aja sebutin. Contoh. Kampus. Aktivitasnya apa? Kampus, apa lagi? Kantor, apa lagi dong? Belanja, iyalah. Karyawan antum gak ada yang pakai jilbab ya? Kan cowok semua. Oh, cowok semua ya. Kita melarang orang karyawan pakai jilbab di sini. Larangan ya. Di tempat saya juga larangan tuh. Kita malah tidak harus lepas jilbab kalau di kantor saya. Mantap. Karena laki-laki. Masa laki-laki nggak boleh pakai jilbab. Ini namanya Dimas nih. Dimas. Tapi rambutnya panjang ya. Iya, segini. Iya benar. Iya, oke. Lebih spesifik lagi tuh ya. Itu spesifik customer. Oke. Setelah dapat spesifik customernya, contoh nih misalnya orang yang mau kerja lah ya. Orang yang mau spesifik customernya adalah para muslimah yang pengen kerja pakai jilbab. Oke, spesifik customer. Kemudian tanyain pas jilbaban mau ke tempat kerja, problemnya apa saja? Oke. Misalnya itu interview customer. Bangunnya harus lebih pagi lagi atau enggak terkait dengan jilbabnya. Oh, terkait dengan jilbabnya. Iya, maksudnya kan gini, dia akan lebih pakainya harus lebih ribet. Gitu kan maksudnya kan. Iya, benar, ribet karena saya nggak punya waktu banyak buat dandan. Yang kedua, panas misalnya. Yang ketiga, desainnya kok nggak sesuai sama identity perusahaan saya. Contoh, yang keempat apalagi banyak. Pasti banyak problem di situ muncul. Ya bahannya belum. Nah, bahannya udah banyak lah kasar pokoknya. Gitu kan. Nah, kemudian kalau kita punya banyak customer yang kita interview, kalau saya mencaratkan minimal 30. Berarti ini problem statement minimal 30. Oke. Untuk mendapatkan problem statement. Untuk mendapatkan problem statement minimal interview 30 orang. Setelah tapi syaratnya satu ya. Customernya sama semua loh, spesifik customer semua loh. Jangan yang satu orang traveling pakai jilbab, yang satu orang mau ke kantor pakai jilbab. Datanya nggak akurat nanti. Nggak akurat, bener. Beda harus tuh. Spesifik customer. Orang yang ke kantor ya udah kantor aja. Interview lah minimal 30. Udah, catat semua pain-nya, catat semua problem yang muncul. Setelah catat semua problem yang muncul dari customer 1 sampai 30, sticky note. Kalau aneh sih suka pakai sticky note. Sticky note ya, Sticky note. Ini sticky note yang sama kan berarti misalnya nih ada 30 customer. Satu customer punya 5 problem. Contohnya gitu ya. Iya, yang tadi tuh ya. Tadi ada misalnya 5 problem ya satu customer. Berarti kalau kita punya 30 customer, berarti ada 150 problem. Iya. Yang sama, yang mirip satu itu sticky note-nya. Satuin tuh. Kelihatanlah sticky note yang tumpukannya paling banyak. Iya. Itulah specific problem. Selesai itu masalahnya pakai produk kita. Wah. Itu jadi long tail keyword positioning. Saya spesialis jilbab untuk orang kantoran yang memiliki masalah titik-titik. Itu pun yang boleh ditaruh di bio juga. Yes. Oke. Baru nanti ketika campaign marketingnya dan lain sebagainya. Udah, pokoknya mainin gitu ya? Orang yang pokoknya problem orang kantoran. Iya. Gitu. Guys, ini saya jadi kepikiran. Bagus nih Mas Dodi, Masya Allah. Ingat kan kita lihat video advertisingnya. Tadi udah bahas mengenai Sensodyne ya. Kita lihat di Sensodyne. Pasta gigi khusus gigi sensitif. Yang dia tampilkan, yang dia komunikasikan itu ibu-ibu atau mama yang gaul misalnya. Ya kan, yang cenderung memang nongkrong, reuni dan lain sebagainya. Ya kan, kita ambil ibrohnya di sini pelajarannya ya. Lalu si mama itu bilang bahwa setiap iklannya dia nggak pernah bahas mengenai gusi berdarah, dia nggak pernah bahas mengenai gigi berlubang, dia nggak pernah bahas mengenai bau mulut. Ya meskipun kan? Sebetulnya bisa. Tapi yang dia bahas adalah cerita-ceritanya, banyak kreasinya. Tapi salah satu bentuk kreatif yang dilakukan adalah, iya kita reunian nih, buruan dong lu makan lama banget nih, gigi gua ngilu. Nanti cerita tentang reunian, nanti cerita lagi tentang nganter anak misalnya, ya kan biasanya kan di sekolah kan ada kantinnya, ibu-ibu pada ngumpul, ayo dong tuh anak-anak itu udah pada keluar nih, buruan yuk kita anter nih daripada ntar dia pada main keluyuran, taunya bentar dong belum habis nih, es teh manisnya dingin, ngilu, kayak begitu-begitu diangkat ya, makanya itulah dijadikan campaign yang memang orang-orang melihat bahwa ternyata memang dia fokusnya mengenai
gigi ngilu, gigi sensitif. Nah, dia pecahkan masalah itu dan berikan solusi. Oke, nice. Itu yang namanya positioning. Makanya muncullah sebuah statement dari Jack Trout, saya lupa nih, Jack Trout atau David Ecker mengatakan gini. Ibunya strategi marketing, ibunya campaign itu udah positioning. Tapi dari statement ini sebenarnya saya tergelitik nih. Kalau ibunya adalah positioning, bapaknya siapa gitu? Iya. Kok tiba-tiba punya anak gitu, anaknya strategi marketing gitu. Iya. Intermezzonya bagus ya. Iya. Oke, dari situlah berarti orang jadi gampang inget brand kita. Yes, kan tujuannya tadi kita punya satu brand yang nancep di kepala customer. Analoginya gini ya, nih teman-teman ya, analoginya gini. Saya sering pakai analogi sama metafora karena brand ini makhluk goib. Kalau nggak di metafora kan nggak dianalogikan, susah diomongin nih. Iya benar. Gini, andai kata ini otak manusia nih, andai kata ya, walaupun nggak gini-gini amat ya, tapi anggap aja lah ini otak manusia. Lonjong. Ya, Le Mineral nih misalnya. Oke nih, ini otak manusia nih ya, ini otak manusia dan ini nama brand ente. Scarlett. Oke. Nempel sini. Kan nggak bisa nempel kan? Iyalah. Nempelnya kan harus karetin. Gitu kan? Atau dilakban atau diapain? Pakai karet aja. Iya. Jangan, ini contoh kasusnya pakai karet, jangan dicari contoh kasus lain, susah nanti saya. Oke. Contohnya karet ya. Iya, karet. Yang bikin nempel karet ini positioning nih. Oke. Nama brand ini kalau nggak ada positioningnya nggak bisa nempel. Iya, lepas. Nah, karet itu positioningnya. Kuat mana karet yang ngikatnya ini longgar atau sempit? Sempit dong. Sempit. Semakin fokus, semakin sempit brand kita, semakin kuat dia nancep di pikiran customer. Mantap. Semakin longgar kategorinya, kita mau masuk pasar jilbab, gede banget kan jilbab, bisa kemana-mana. Iya. Brand kita nggak akan bisa nempel di pikiran customer. Okay. Jadi positioning itu seperti karet. Dia bisa melebar, dia lentur, dia fleksibel, bisa diluaskan, bisa disempitkan. Tapi semakin disempitkan, semakin kuatlah dia mengikat brand kita di kepala customer. Semakin diluaskan, semakin gak punya power, semakin gak punya kekuatan, semakin lemah lah, semakin impotent itu. Mas Dodi Zulkifli, ngeri. Ya. Coba kita bedah brand lagi yuk. Oke. Coba. Apa lagi yuk? Ini aja, Le Mineral. Contoh menarik nih. Coba. Dia punya stimulus kayak ada manis-manisnya. Sama apa dia punya stimulusnya? Dia karena ini kan namanya Le Minerali yang menjadi satu positioningnya dia. Iya. Air matanya dari mineral. Iya. Dari pegunungan. Iya. Ini mudah-mudahan saya nggak salah ngomong ya, karena saya dapat informasi ini dari bosnya langsung. Bukan dari bosnya lah, pokoknya dari orang yang bisa dipercaya gitu. Oke. Saya dapat informasi langsung. Jadi Aqua ngerasa kecolongan. Wah, ini menarik nih. Kayaknya ini bakal jadi 2 part, yang part 2-nya ini adalah khusus membahas bagaimana cara Le Mineral mengakuisisi Aqua. Nah, nama brandnya tadi kayak ditit aja deh ya. Bukan, gini guys. Ini disclaimer ya. Di sini coba pakai sudut pandangnya Mas Dodi. Iya, gitu dulu aja. Kan kita bebas bersuara, bebas berpendapat. Jadi ini menurut Mas Dodi. Menurut saya. Nah, gitu aja. Biar aman, jadi nggak perlu disensor. Yes. Tapi judulnya tetap bagaimana cara strategi Le Mineral mengakuisisi Aqua. Abis ini kita bahas tentang rasa teh terbaik ada di pucuknya, melawan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Oke. Kalau sama Mas Dodi emang seru kalau bahas brand nih. Ini dulu deh. Oke. Aqua versus Le Mineral. Aqua sebenarnya sudah kuat di positioning. Dia punya positioning, punya asosiasi yang cukup kuat, yaitu diambil dari mata air pegunungan asli. Si Aqua. Oke. Dan kita ngelihat logo packagingnya itu kan gambar pegunungan tuh, gambar gunung kan. Karena itu menceritakan positioningnya. Oke. Dan menurut Jack Trout yang sudah meriset selama 70 tahun. Lama banget tuh, 70 tahun loh. Ini riset bukan dilakukan 70 tahun. Diambil dari data brand 70 tahun ke belakang. Oke. Ternyata setelah diriset, brand-brand yang top of mind nggak ada yang turun menjadi nggak ada yang hilang dari top of mind-nya itu. Artinya selama 70 tahun dia selalu posisi 1, 2 atau 3. Wah, itu keren 70 banget. 70 tahun yang lalu itu nomor 1, 70 tahun kemudian itu tetap nomor 1 lagi. Masya Allah, itu gimana tuh ikhtiarnya?
Nah, tapi ada sekitar 3% brand yang dia menghilang dari jajaran top of mind. Wah. Oke. Nah, ini yang diriset sama Jack Trout. Kenapa yang 3% bisa menghilang? Iya. Ternyata yang membuat sebuah brand hilang dari top of mind disebabkan karena satu long tail keyword, satu satu kata-kata magic yang dimiliki asosiasi kuat dengan brand itu. Misalnya Aqua adalah air mata air asli, itu udah nggak lagi dikampanyekan sama Aqua. Oke. Lepas ya. Lepas, karetnya lepas tadi. Lepasnya itu karena memang karena si Aquanya udah ganti campaign, ganti kata-kata. Salah nggak tuh? Ya itu salah dan benar, nggak ada. Gini, tergantung sih ya. Artinya dia pengen mengganti satu posisi tertentu, sangat mungkin. Dia pengen mengganti, saya nggak mau pakai ini lagi deh, kayaknya ini jadul misalnya. Sangat mungkin sekali diganti. Nah, tapi dalam kasus Aqua, ini yang saya lihat ya, disclaimer. Ini yang saya lihat, kasus Aqua adalah dia merasa kecolongan gitu. Kecolongannya dalam hal apa nih? Karena air mata pegunungan diambil sama Le Minerale. Oke. Cuma disandingin doang sama gitu bisa langsung terakuisisi? Enggak, aku kan hilang. Aku udah ngomong lagi mata air pegunungan. Iya, begitu dia udah ganti posisi kecolongan. Pakai fokus. Iya bener. Enggak fokus, ada Aqua ya. Iya, dia kayak gitu. Tapi itu berhasil juga sih Mas ya. Ya itu berhasil juga. Karena ketika kita misalnya ngehang di kantor, ketika kita salah jawab, lu nggak fokus lu nggak minum kurang Aqua gitu kan. Dia lumayan berhasil di situ tuh. Makanya akhirnya si Le Mineral masuk dengan tuh air mineral pegunungan. Oke. Bayar nih Le Mineral udah kita bedah nih di sini nih, disebut berapa kali loh. Oke. Nah, apakah itu hasilnya baik atau buruk itu yang saya nggak tahu. Gitu. Iya. Tapi itu menghilangkan Aqua dengan kekuatan yang UVP-nya Aqua yang lama itu jadi menghilang. UVP, Unique Value Proposition. Betul. Satu fitur unggulannya Aqua yang dulu didewa-dewakan, yang dulu ini kekuatan saya gitu. Ini power saya. Diambil sama Le Minerale. Apakah itu terjadi juga pada teh pucuk harum dengan kalau teh pucuk harum kan baru. Tapi kan kok lihat dari awareness-nya atau mungkin dari sales-nya atau mungkin dari data kan dia bisa ngalahin Aqua. Teh botol sosro. Sebenarnya kalau saya memang dari data riset yang saya baca, saya pernah baca data riset versinya Jakpat ya tahun 2020 kalau nggak salah, data riset ini saya baca. Secara awareness menang teh botol sosro. Karena dia ngiklan di mana-mana kan? Ngiklan di mana-mana dan udah cukup kuat. Ketika disebutkan teh dalam kemasan yang Anda ingat, nomor satunya teh botol sosro. Iyalah, nggak heran nih. Nomor 2 teh kotak. Nomor 3 teh gelas. Nomor 4 teh pucuk. Teh pucuk tuh awareness nomor 4 tuh. Untuk awareness ya? Awareness tuh. Nomor 4 tuh teh pucuk. Kemudian ditanyalah pertanyaan kedua. Teh apa yang kamu minum sebulan terakhir? Nomor satunya ganti teh pucuk. Lah kok bisa? Enak bener hidupnya. Lo kesebut keempat gara-gara awareness, tiba-tiba salesnya yang menang teh pucuk. Kok bisa gitu ya? Aqua kesian. Itu banyak faktor. Teh botol. Teh botol kesian. Itu banyak faktor. Itu kalau di fantastic di shortcut branding di workshop saya pakai branding journey itu. Itu kelihatan tuh. Karena awarenessnya menang tapi kok di salesnya kalah, penyebabnya nomor sekian sama nomor sekian. Itu ada tuh. Ada tuh. Mantap. Tapi bisa kasih bocoran deh, nggak apa-apa. Gitu. Boleh. Kalau kasusnya ini ya, kasusnya teh botol sosro ya. Kalau andai kata menang di awareness, tapi secara sales gagal, bukan gagal sih, artinya tidak sesuai harapan, kesebut di pikiran, tapi kok ternyata nggak kebeli, kesebut di pikiran, tapi kok nggak ke check out, berarti salahnya kemungkinan ada dari 2 tempat. Apa aja tuh? Yang pertama, distribution channelnya dibeli susah barangnya. Nggak ada di mana-mana. Kalau produk kemasan artinya harus ada di mana-mana. Kalau ada jasa berarti misalnya responnya lambat dan lain-lain. Padahal orang udah pengen beli. Iya. Yang pertama distribution channel. Distribution channelnya kemungkinan besar ada masalah. Waduh. Itu. Itu yang pertama. Yang kedua dari produknya itu sendiri. Jangan-jangan harganya nggak sesuai harapan.
muncul di pikiran customer, tapi ternyata harganya nggak oke. Oh, persepsinya berarti. Iya, betul. Kasusnya teh botol sosro, menurut saya kombinasi keduanya. Yang dimana yang pertama secara distribution channel teh pucuk jauh lebih luas daripada teh botol sosro. Ada di warung-warung apa segala macam. Warung-warung, cobalah Anda keluar dari rumah, toko kelontong, teh botol sosro nggak ada di situ. Oh, itu kenapa ya? Nah, nggak tahu. Itu nggak tahu tuh. Saya nggak berani bahas lebih dalam. Sebenarnya saya punya sudut pandang, tapi nggak saya bahas di sini lah. Ya. Karena tergantung kredibilitas brand ya nantinya ya. Oke. Nah, yang kedua, secara produk, secara harga teh pucuk lebih menang. Lebih murah? Bukan lebih murah sih, dipersepsikan lebih murah. Kok bisa? Ya dia ukurannya dikecilin, dan dimurahin. Oh, gitu mainnya. Berarti berapa? Teh botol berapa mili? Wah, saya nggak hafal, tapi saya pernah ngitung. Wah, ini sebenarnya plus minus 11-12 gitu. Oh, gitu. Tapi secara persepsi kan, ya botolnya dibikin langsing. Iya bener. Bener agak langsing nih kalau dipikir-pikir. Istri saya teh pucuk mulu tuh. Iya. Ya, jadi di antara dua faktor itu sih, atau kombinasi keduanya. Yang pertama distribution channelnya nggak kurang merata. Entah itu kesengajaan atau tidak, saya nggak tahu. Yang kedua adalah tentang produknya itu sendiri dari sisi faktor harga. Gitu. Kalau kasusnya teh pucuk sama teh botol sosro. Gitu. Mantap, detail nih. Jadi gimana Anda sudah merasa bahwa masih mau berkecimpung di kubangan perang harga? Ya silakan sih mau ngomong gue aja. Tapi kalau saran saya sih mendingan coba deh dengerin obrolan seperti ini. Udah saatnya kita bebenah lah. Saya mau namanya bebenah, scale up, rebranding nggak tahu lah. Tapi kan rebranding juga kan lebih berat daripada branding ya. Iya, kalau udah jadi gede banget sih. Tapi kalau masih awal-awal ya nggak kerasa. Tapi itu sih saya pesan buat teman-teman, masukin ke long tail keyword positioning. Positioning yang spesifik itu intinya. Iya benar. Gitu. Jangan kita bermain general. Kita pengen main general, iya boleh sih, tapi nggak sekarang. Nanti ada saatnya sendiri. Tapi pada saat di awal modal Anda terbatas, modal teman-teman ini modal baik dari sisi finance, dari sisi resource berupa jaringan, berupa keilmuan, knowledge, pengalaman masih minim, masuklah sesuatu yang spesifik. Buatlah customer yang spesifik itu happy dulu gitu. Iya, kayak Gojek kita lihat ya. Iya. Shopee juga awalnya keluar dari market, pertama-tama keluar pakai marketplace. Sekarang jualan makanan juga tuh. Iya, tapi kan awalnya Shopee sama Tokopedia menarik ya. Iya. Ada satu hal yang menarik nih dari Shopee sama Tokopedia. Gimana? Walaupun Shopee sama Tokopedia itu kita ngelihat di pasarnya luas, dia punya spesifik customer yang kita mungkin nggak sadar, tapi kalau ini saya omongin, bener juga gitu. Apa tuh, Mas? Ini buat saya ya, buat saya Shopee itu ada marketplace khusus cewek. Oh, Tokopedia marketplace khusus cowok. Walaupun dia tidak mendeklir itu. Iya lagi. Istri saya Shopee banget, nggak akan pernah mau dia pindah dari Shopee ke Tokopedia. Saya kesal ketika saya melihat handphonenya selalu oren. Ngutak-atiknya. Antum apa? Iya, dua-duanya sejujurnya. Dua-duanya. Oke, paling sering yang mana? Iya, Tokped sih. Apa gara-gara saya nyarinya gini, adanya di Tokped soalnya. Laptop, alat-alat, headphone itu paling banyak di Tokped. Saya ngerakit kamera vlog aja tuh ada di Tokped semua. Kenapa penjual-penjual itu jualnya di Tokped? Karena ngerasa pasarnya saya ada di Tokped. Iya. Oh iya ya. Di Shopee pernah nyari rig, nyari hotsu, nyari ball head. Bukan nggak ada. Aduh, susah banget. Iya, Tokped deh. Laki-laki banget sih memang ya. Oh iya. Karena dari survei yang saya lihat, ternyata memang Shopee itu cewek banyakan dan Tokped kebanyakan cowok. Berbalik kan. Dan kita ngelihat logonya, lihat warnanya, Shopee tas tenteng itu jujur saya nggak punya tuh aplikasi Shopee. Oh iya, saya ada. Tapi dari peralatan-peralatannya mentereng ngejreng di Shopee. Ya cewek banget sih. Ya cewek banget ya. Cewek banget sih. Ya itu kan artinya gini, spesifik customer. Walaupun dia marketplace itu kita ngomong berkompetisi sama Tokped, tapi nyatanya Shopee berhasil membuat happy cewek dan Tokped berhasil ngebuat happy cowok. Kalau Anda masih pakai Shopee berarti Anda cowok yang kecewe-cewean. Enggak. Ini cuma hipotesa ngasal saya aja ya. Oh iya, apa kabar dengan Bliblit? Itu nggak tahu.
Loh, kok gitu? Artinya gini. Bukalapak gimana Bukalapak? Kalau kita mau menang melawan mereka, kita nggak bisa ngomong spesialis ke cewek sama cowok aja, karena itu udah dimiliki sama dua marketplace itu. Kita bisa ke spesifik marketplace kok kayak antum nih. Kan marketplace juga gitu. Iya. Tapi marketplace spesialis titik-titik. Iya, freelancer, konten kreator. Saya pernah lihat lagi tuh. Saya lupa namanya. Marketplace spesialis barang-barang premium. Ada, saya lupa namanya, tapi ada tuh. Kalau Carousel tuh bagus juga tuh, namanya Carousel. Istri pernah cerita itu spesifiknya kepada barang-barang pre-love. Oh, barang-barang pre-love. Second. Oke. Makanya dia anteng-anteng aja tuh, nggak tumbang, ya nggak tahu deh. Ini harus bedah lebih dalam ya. Iya. Itu kalau jual-jual barang-barang second di situ banyak. Ya walaupun di Shopee mungkin Tokopedia juga ada ya. Cuma dia fokusnya ke situ tuh. Iya. Jadi dia nggak jual barang-barang yang baru. Iya. Setahu saya, koreksi kalau salah. Kalau yang tadi premium apa? Lupa namanya, tapi ada tuh kemarin. Ada ya? Saya sempat baca. Ini marketplace spesialis barang-barang premium. Apa yang dijual? Nggak tahu karena belum pernah pernah masuk lebih dalam, tapi pernah dengar itu. Tapi minimal itu udah oke positioningnya. Udah oke. Setidaknya gini, masuklah sesuatu yang spesifik yang dimana kan tadi prinsipnya satu, jadilah yang pertama. Yang kedua kalau nggak bisa jadi yang pertama, buatlah subkategori supaya bisa jadi yang pertama. Iya. Berarti kan dia ngomong saya marketplace spesialis barang premium yang pertama kan gitu. Iya. Gitu. Saya marketplace spesialis cowok yang pertama. Oke. Gitu. Daging. Kalau pengen tahu di mana sih Mas, pengen belajar sama Mas Dodi lebih lanjut nih. Sejujurnya saya juga ikut Fantastic Brand Anda nih. Tuh mantap guys. Wah, ajib. Coba dong, ada nggak di view? Sekarang lagi ngapain nih? Ini ke Jakarta dari Semarang lagi workshop? Enggak, workshop bulan depan insya Allah. Tanggal berapa ya? Pokoknya bulan Juni Juni akhir tuh ada workshop saya shortcut branding 2 hari. Ngajarin apa sih? Saya bedah yang pertama fundamental brandnya dulu. Satu, dikuatin fundamentalnya. Yang kedua adalah ngebahas tentang positioning secara spesifik. How to detail langkah per langkah. Dan di dalamnya ada 30 latihan. 30 latihan, bayangin tuh. Ini barusan kita ngobrol berjam-jam, sejaman ini belum ada apa-apanya? Oh, belum ada apa-apanya lah. Wah, 30 latihan. Latihan, jadi dibedah bareng-bareng? Oh, dibedah bareng-bareng. Lu kan kemarin kan aku pernah tempatmu Mas, yang shortcut branding. Itu versi lama. Itu udah versi yang baru nih. Udah lebih lengkap, lebih detail, lebih komprehensif, lebih runtut, insya Allah. Dan sudah yang sekarang ini udah ada gimana sih caranya nanya ke customer, gimana sih cara interview. Kita udah siapin pertanyaannya, langsung nanya di kelas. Langsung interview di kelas. Soal ini banyak ya. Ini buat admin cocok nih. Banyak yang salah langkah tuh nanya tuh kan. Kak, jadi nggak Kak langsung nembak begitu tuh? Iya. Rata-rata begitu. Ini nanya untuk riset customer. Bukan nanya ketika customer datang. Bukan. Nanya ke customer, riset customer interview untuk mendapatkan positioning. Kayak tadi itu kita dapat ini spesifik ya, customernya yaitu orang yang pakai jilbab untuk ke kantoran. Problemnya apa? Kan kita nggak nanya langsung direct. Problem lu apa? Kan nggak gitu. Itu bagian dari 30 langkah tadi ya? Yes, 30 bukan 30 langkah, 30 exercise. 30 exercise. Latihan. Iya, 30 latihan. Step by step, satu-satu, pelan-pelan. Boleh cek aja bio-nya nih Mas Dodi nih. Gue udah buktiin sendiri guys. Sampai akhirnya ya, jujur ya, dari ilmu yang gue dapat sampai akhirnya sekian persennya memang dari waktu gue gabung di workshopnya Mas Dodi itu works banget, sehingga kasih solusi belum nyampe setahun udah atas izin Allah sebesar ini Mas. Masya Allah. Bismillah ya. Tapi ikhtiarnya harus tepat guys. Jangan sampai ntar lu udah jalanin sebuah brand, taunya ujung-ujungnya lu capek di jalan, keluar udah banyak kos apa segala macam, lu mundur lagi ke belakang. Ya, buang waktu, buang tenaga, buang pikiran. Capek guys. Udah deh, coba dia belajar nih, Masya Allah nih. Saran dari saya begitu nih. Ya, ada di sini ada nih konten kreator ini bukan? Bukan. Udah nanti DM saya aja lah. DM ya? Yes. Boleh ya. Oke, boleh ntar DM Mas Dodi nih, luar biasa. Ada yang mau tambahin Mas? Udah gitu dulu lah. Panjangan nanti. Iya benar. Ini telan dulu. Iya benar ya. Ingat teman-teman ya, pokoknya positioning harus tepat. Seperti yang ada di ruangan-ruangan saya ini nih. Ya kan ini Scarlett positioningnya udah kuat. Antum positioningnya apa? Nilai sendiri deh Mas. Ini kalau positioningnya tepat tapi baru laku sekali. Iya. Oh iya. Iya, baru laku sekali. Yang mana? Istri antum kan
Saya akan membantu para muslimah. Oh dia nanya itu, kira nanya ke bisnis. Ini bisnisnya nonton mas, boleh mas ya pulang duluan mas. Kita kasih solusi.